Pada suatu hari di tahun 1605 Masehi, di Talo, terlihat sebuah kapal besar dari kejauhan menuju ke darat. Namun setelah semakin dekat, kapal besar itu hanya terlihat seperti sebuah solok, yakni salah satu jenis kapal, seterusnya terlihat seperti padewakan atau kapal dagang, dan akhirnya hanya terlihat seperti pajala, atau kapal penangkap ikan. Kapal yang tadinya kelihatan besar itu menyusut saat mendarat, di mana Datori Bandang yang juga disebut Kate Tunggalak atau pengkhotbah tunggal, yang berasal dari Minangkabau dari kota Tanga, Sumatera, berada di atasnya. Tidak lama setelah pria itu menginjakkan kakinya, dia melakukan sholat sebagaimana cara muslim, dan segera setelah itu, dia mulai membaca Al-Quran dengan irama tertentu. Orang-orang Talo, yang ketika itu masih hidup dalam kepercayaan lama, terkejut melihat kejadian ini, dan dengan tergesa-gesa melapor kepada raja mereka yang bernama Imalingkaang, yang setelah memeluk agama Islam, mengambil nama Arab Abdullah, dan setelah kematiannya, disebut Tumamenangari Agamana yang berarti dia yang meninggal dalam keimanannya. Ketika sang raja mendengar kejadian aneh ini, pun muncul rasa keingintahuannya. Maka saat malam tiba, ia memutuskan untuk pergi ke pantai sendiri untuk meyakinkan dirinya akan kebenaran cerita orang-orang itu. Ketika ia baru keluar dari pintu gerbang benteng, ia melihat 5 orang berdiri bersama, yang di tengah, berdiri di atas batu putih pipih, orang yang menarik perhatiannya di atas segalanya. Orang itu pun bertanya kepadanya secara mengesankan, "Kemana engkau hendak pergi?" Dengan ini, raja pun kemudian menunjukkan bahwa ia hendak ke sana, yakni ke tempat Datori Bandang berada. Orang misterius itu pun menyampaikan salam kepada orang yang ingin didatanginya. "Tapi siapa kamu?" tanya Raja Talok, dan jawabannya adalah, "Saya Nabi Muhammad." Pangeran yang belum pernah mendengar kata-kata ini mengalami kesulitan dalam mengingat kata-kata aneh ini. Oleh karena itu, Nabi datang untuk menyelamatkan ingatannya dengan menuliskan di tangannya kata-kata yang bunyinya, "Bismillahirrahmanirrahim", yang artinya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang", serta kata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh", yang artinya, "Salam sejahtera, semoga rahmat Allah menyertai Anda". Dalam menuliskan kata-kata tersebut, Nabi tidak menggunakan tinta dan pulpen, melainkan hanya ludah mulutnya, dengan jari telunjuk kanannya. Namun kilau huruf-hurufnya lebih terang daripada bulan purnama dan keharuman yang luar biasa tercium, jauh melampaui semua dupa dan setanggi Sulawesi, menyebar ke seluruh lingkungan. Tidak heran, kemudian, bahwa pengalaman itu sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan Datori Bandang bahwa dia menerima salam dari Nabi yang agung. Sepertinya tidak sulit bagi saya untuk menebak siapa keempat orang yang menemani Nabi Muhammad. Sesungguhnya di sini ada 4 khalifah Islam pertama, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, demikian Datori Bandang berpikir. Sesaat setelah 5 orang mulia itu menghilang, Raja Talo melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, kejadian tersebut telah meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya, sehingga tanpa sengaja ia dibuat lebih bijaksana. Matanya tertuju pada langit dan bumi, dan saat mengamati apa yang ada di atasnya, seperti juga pada pepohonan di pinggir jalan dan binatang di padang, tetapi terutama juga pada citra agung manusia, dia berteriak dengan penuh semangat dan keyakinan, "Tidak, semua itu bukan pekerjaan tanganku, itu adalah pekerjaan seorang raja yang lebih kuat dari aku, penguasa kehidupan dan kematian, sebagaimana dia setiap hari mengangkat dan menempatkan matahari di cakrawala." Setelah dia berjalan begitu tenggelam dalam pikirannya, dan tanpa disadari telah sampai di tempat di mana Datori Bandang tinggal, dia segera bertanya kepadanya, "Apa yang tertinggi, yang kamu sembah?" "Tuhanku juga Tuhanmu," jawab Datori Bandang, "Dia adalah penguasa 7 lapis langit dan bumi. Dia menciptakan semua yang ada di sana. Dia adalah penguasa kehidupan dan kematian, yang telah ada sejak awal, dan tidak pernah memiliki permulaan. Dia juga akan menjadi yang terakhir dari semua yang ada, dan tidak ada orang yang akan mengejarnya." Setelah Datori Bandang menjawab pertanyaan itu, Raja Talo pun langsung menuntut agar dia mengajarinya agama yang benar. Ia tak membutuhkan waktu yang lama untuk menerima pengajaran dari Datori Bandang. Pada saat itu selain menerima Islam yakni mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah nabinya.
Raja Talo juga langsung mempelajari tata cara sholat orang Muslim dengan segala formalitas yang menyertainya, serta mengaji yang khas. Setelah pengajaran selesai, Dato' Ribandang meletakkan satu tangan di atas kepala, dan yang lainnya di bawah dagu sang raja, dan dengan demikian membuatnya mengalihkan pandangannya ke surga. Dan ketika Dato' Ribandang kemudian bertanya kepadanya, apa yang dia lihat sekarang? Dia mendapat jawaban, aku melihat takhta Allah, dan meja Lauhul Mahfudz, di mana perbuatan manusia, apakah baik atau buruk. Dan Allah meminta saya untuk memeluk Islam, dan membawa orang lain juga untuk melakukannya, dan untuk menilai siapapun yang menentang saya dalam hal ini. Setelah itu, Dato' Ribandang, yang masih memegang kepala raja, terus menahannya, dan menyuruh melihat ke bawah, sambil mengarahkan pertanyaan kepadanya, apa yang dilihat sekarang? Aku mengerti, kata sang raja, ke tingkat terendah di bumi, dan di sana aku melihat neraka, di mana Allah berkehendak bahwa aku harus menjatuhkan setiap orang yang menjijikkan, untuk menerima dengan bijak. Masih pernah Raja Talo lalai menyampaikan salam kepada Dato' Ribandang dari Nabi besar Mekah. Tapi sekarang tugas itu tiba-tiba muncul di benak, dan ketika Dato' Ribandang sekarang melihat pancaran tangan raja, dia menganggapnya jauh di atasnya, meskipun memiliki misi tersendiri yang tinggi, karena dia sendiri tidak pernah melihat Nabi secara langsung. Setelah raja kembali ke rumah, putranya Imangi Nyarang yang juga dikenal sebagai Muzaffar, dan setelah kematiannya disebut Tumamaliangari Timoro, yang meninggal setelah kembali dari Timor menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Bahwa pada awalnya dia sangat marah karena ayahnya begitu cepat membiarkan dirinya memeluk Islam. Oleh karena itu, ia hendak melawan Dato' Ribandang, tetapi dalam melakukan aksinya, ada pembalikan total dalam pikirannya dengan cara yang ajaib, di mana dia hampir tidak bisa melihat Dato' Ribandang ketika ia sudah memegang sonri miliknya, yang telah ia keluarkan dari sarungnya. Sonri adalah sejenis senjata tajam. Ia pun jatuh dengan kagum di hadapannya, dan segera ia bertobat dan memohon untuk dipandu dalam keyakinan Muhammad. Dengan itu, ia juga memeluk agama Islam. Maka sejak saat ini, Islam pun diproklamasikan lebih jauh dan luas, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, sehingga dengan cepat rakyat Talo dan Goa memeluk keyakinan Muslim.